Oke, mari kita mulai pembahasan kita hari ini. Kita punya satu sumber yang unik banget, sebuah berita singkat dari tribuntimur.com, isinya tentang pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan Negeri di Palopo, Sulawesi Selatan. Sekilas, ini kedengarannya kayak prosedur hukum yang ya membosankan kan? Betul. Biasanya ini hanya jadi berita formalitas saja. Sangat standar. Tepat. Tapi misi kita hari ini adalah membongkar daftar barang yang mereka musnahkan itu. Atas yang bisa kita pelajari tentang denyut nadi kejahatan di sebuah kota hanya dari daftar barang sitaan. Oh, ini menarik. Karena disinilah bagian yang jadi sangat menarik loh. Daftarnya itu, campur aduk. Ada narkoba tentu, tapi ada juga samurai. Dan lesung kayu. Wow, kombinasi yang sangat tidak biasa. Nah, mari kita bedah. Laporan ini menyebutkan pemusnahan terjadi hari Rabu 17 Desember 2025 di halaman kantor kejaksaan. Dan yang penting, acara ini dihadiri oleh seluruh unsur Forkopimda. Forkopimda itu kan forum komunikasi pimpinan daerah. Betul. Jadi, bayangkan saja, semua petinggi kota ada di sana. Wali kota, Kapolres, Dandim. Ini menunjukkan acaranya bukan sekedar bersih-bersih gudang. Tapi sebuah pernyataan publik yang serius ya. Tepat sekali. Oke, kita mulai dari yang paling dominan di daftar itu. Narkotika. Angkanya 27 gram sabu, 557 butir tramadol, dan ini dia, 14.502 butir THD. 14.000. Tunggu dulu, belasan ribu pil. Itu jumlah yang masif sekali. Apa sebenarnya THD ini? Nah, ini poin yang krusial. THD itu trihexofenidil. Sebetulnya itu obat untuk penyakit Parkinson. Oh, Tapi sangat sering disalahgunakan karena efeknya yang memabukkan dan harganya murah. jadi ini obat murah meriah gitu ya? Benar. Fakta bahwa jumlah pilnya mencapai belasan ribu, sementara sabu hanya 27 gram, ini memberi kita potret ekonomi dari pasar narkoba di sana. Ini bukan tentang narkoba kelas atas, tapi tentang obat-obatan terlarang yang terjangkau dan menyebar luas. Jadi ini bukan soal bandar besar yang glamor, tapi lebih ke masalah kesehatan masyarakat yang lebih merakyat gitu ya? Tepat sekali. Skalanya itu menunjukkan masalah yang sudah sangat meresap. Oke. Kalau narkoba mungkin sudah bisa kita duga lah ya, tapi daftar ini jadi benar-benar aneh saat kita lihat barang-barang dari tindak pidana umum lainnya. Nah, ini dia. Di situ ada alat kontrasepsi dan pakaian dalam. Barang-barang seperti ini biasanya terkait dengan kasus-kasus yang sangat sensitif. Maksudnya seperti, Ya, seperti kejahatan asusila, misalnya. Pemusnahannya adalah prosedur standar untuk menutup kasus secara tuntas dan juga melindungi privasi korban setelah proses hukumnya final. paham? Oke. Nah, dari situ kita beralih ke kategori terakhir. Orang dan harta benda atau OHARDA. Dan inilah puncaknya, sebuah samurai dan sebuah lesung kayu. Samurai dan lesung kayu. Iya, ini barang bukti atau isi gudang seorang nenek. Bagaimana dua benda ini bisa ada di daftar yang sama? Ini yang paling menarik untuk dianalisis, menurut saya. Keduanya mungkin sama-sama senjata, tapi mereka menceritakan dua jenis kejahatan yang sangat berbeda. Gimana tuh maksudnya? Samurai itu kan senjata yang dibawa dengan niat. Orang tidak sengaja bawa-bawa samurai kan? Tentu saja tidak. Ini menunjuk pada kekerasan yang terencana, mungkin premanisme atau serangan yang sudah dipersiapkan. Lalu bagaimana dengan lesung kayu? Saya sulit membayangkan ada orang merampok bank dengan lesung. Hahaha, tentu tidak. Lesung kayu itu berat, tumpul, dan benda yang ada di sekitar kita. Ini bukan senjata pilihan, ini adalah senjata impulsif. Oh, senjata impulsif. Betul, pelakunya kemungkinan besar tidak berencana melakukan kekerasan. Tapi dalam situasi panas, mereka menyambar benda terdekat yang bisa dijadikan senjata. Wow. Jadi di satu sisi kita punya kejahatan terencana, yaitu samurai. Di sisi lain ada kejahatan impulsif dengan lesung kayu. Dua cerita psikologis yang berbeda dari kota yang sama. Itu sudut pandang yang luar biasa. Jadi, semua ini terangkum dalam angka yang diberikan Kepala Kejari, Signore Di Beniratak. Total ada 28 kasus yang barang buktinya dimusnahkan. 28 totalnya. Rinciannya, 21 kasus narkotika, 4 kasus pidana umum, dan 3 kasus OHARDA. Jika kita hubungkan kembali, angkanya mengkonfirmasi gambaran besar kita. Benar. Sebanyak 21 dari 28 kasus, itu 75% adalah narkotika.
Ini jelas menunjukkan di mana fokus utama penegakan hukum dan masalah sosial terbesar di Palopo. Ya, dominan sekali. Namun, 3 kasus Oharda yang kelihatannya kecil itu, dengan barang bukti samurai dan lesung kayu, memberi kita gambaran tentang jenis kekerasan yang terjadi di sana, baik yang terencana maupun yang spontan. Jadi, apa artinya semua ini? Berawal dari sebuah laporan hukum yang kering, kita bisa melihat lanskap sosial sebuah kota. Betul sekali. Masalah utamanya adalah peredaran obat-obatan murah yang masif, tapi di baliknya ada juga percikan-percikan kekerasan jalanan yang brutal dan impulsif. Tepat. Ini seperti melakukan analisis forensik terhadap sebuah komunitas melalui sampah kejahatannya. Dan ini juga meninggalkan satu pertanyaan menarik untuk Anda renungkan. Apa itu? Jika Anda membaca laporan pemusnahan barang bukti dari kota Anda sendiri, potret komunitas seperti apa yang akan terungkap? Cerita apa yang tersembunyi di balik daftar barang-barang itu? Pak Imran, samurainya diikurin dah. Excuse me. Ada yang mau dimakan sudah? Tidak, Pak. Mau disajikan ya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.